Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Google Classroom dan bagaimana caranya kita untuk mengoperasikannya. Yang pertama, kita klik dulu Google Classroom. Nah, ini dan sedikit informasi. Google Classroom atau Google Class adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, bertujuan menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Class adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Tanggal rilis awal 12 Agustus 2014, jenisnya pendidikan, sistem operasi, iOS, Android, dan perampaan web. Rilis perdana 12 Agustus 2014, pengembang Google. Nah, kemudian teman-teman klik link ini, https://classroom.google.com Google Classroom. Nah, di sini karena saya sudah memiliki akun Google Classroom itu sendiri, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah beberapa kelas yang telah saya join dan ini merupakan kelas yang sudah saya buat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pertama, yaitu di sini ada dua pilihan. Yang pertama, gabung ke kelas dan buat kelas. Untuk gabung ke kelas ini jika kita sebagai mahasiswa atau pelajar yang mendapatkan kode dari dosen kita atau guru kita. Saya contohkan. Nah, di sini saya sudah mendapatkannya, yaitu JWXSO6. Ini karena saya sudah mendapatkan dan memasukkan kode kelasnya, klik gabung. Nah, saya akan masuk ke kelas yang sudah dibuat oleh dosen saya, simulasi Google Classroom literasi digital. Nah, ini adalah contoh ketika kita memasukkan kode Google Classroom. Nah, otomatis kelas kita bertambah satu, yaitu simulasi Google Classroom literasi digital. Ini nama pembuatnya. Kemudian fitur yang kedua yaitu buat kelas. Buat kelas ini dilakukan oleh pengajar atau bisa kita sebut dengan dosen atau guru. Nah, di sini baca informasinya terlebih dahulu, dan setelah baca kita klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman buat dan isi bagian ini berdasarkan kebutuhan yang kita miliki. Misalnya nama kelas literasi digital semester 1 kelas D, kelas A. Oke, kita buat. Oke. Setelah itu, nah di sini adalah kelas yang telah kita buat. Nah, untuk mempermudahnya, saya juga sudah membuat kelas yang saya sendiri sudah buat tadi sore, yaitu ini, literasi digital Taufik Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, dimulai dari ini, untuk menentukan tema tampilan di Google Classroom ini. Kita sesuaikan. Ada menu upload foto atau pilih tema. Untuk upload foto bisa teman-teman mengupload fotonya sendiri, atau untuk pilih tema
bisa teman-teman memilih tema yang teman-teman mau. Misalnya bahasa dan sejarah, matematika dan sains, seni, olahraga, dan lainnya. Nah, banyak pilihan. Jadi teman-teman tinggal memilih tema mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang dengan kelas yang teman-teman buat. Misalnya saya pakai ini. Nah, otomatis tampilannya akan berubah. Setelah itu, ini kode kelas. Ketika sudah kita membuat kelas, maka kita salin kode kelas ini dan share ke teman-teman kita supaya teman-teman kita bergabung. Contohnya seperti ini, kota. Nah, di sini ada 6 siswa yang telah bergabung dengan kelas ini. Nah, kemudian di forum juga kita bisa berkomunikasi dengan anggota kita di kelas ini dengan cara mengetikkan pesan atau memposting pesan kita di sini. Misalnya, halo, selamat bergabung di kelas ini. Kemudian kita posting. Nah, otomatis semua anggota kelas ini bisa melihat apa yang kita posting, dan anggota kelas pun juga bisa membalas postingan kita di dinding WCR ini. Nah, kemudian lanjut ke tugas kelas. Di sini ada fitur tanda plus ini, yaitu tugas kuis, pertanyaan, materi, kemudian gunakan kembali postingan atau topik. Nah, di sini untuk para dosen atau guru ketika ingin menambahkan tugas, maka klik ini. Ketiga tugas kuis, klik ini, pertanyaan, materi, topik, dan gunakan kembali postingan. Nah, contohnya saya ketikkan materi. Nah, misalnya menambahkan atau membuat materi, judulnya misalnya penerapan aplikasi digital. Nah, deskripsinya opsional, tergantung dosen atau guru bagaimana mengarahkan para muridnya di pengumuman materi ini. Misalnya, baca dari bab 1 halaman 3 sampai 10. Nah, di buku Erlangga. Kemudian kita pilih topik, karena topiknya yaitu aplikasi digital. Nah, di sini ada semua siswa. Setelah itu kita juga bisa menambahkan file Google Drive atau upload file, tambahkan link atau tambahkan YouTube, dan tambahkan item baru seperti dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Jadi banyak sekali fitur-fitur di Google Classroom ini yang mendukung dalam pembelajaran daring. Misalnya kita upload di file. Nah, misalnya saya mengupload dokumen digital konsep besar kolaborasi.
Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini. Ini hasil dari file yang saya telah tambahkan tadi. Nah, kemudian kita posting. Nah, setelah kita posting, maka akan ada tampilan di sini penerapan aplikasi digital, kemudian tugas. Nah, tugas misalnya KD 1.2 halaman 30. Ini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya untuk tanggal waktu tugas ini kita beri batasan hari Kamis, dan untuk waktunya jam 23.59, poinnya 100. Untuk pengirim, untuk kepada pengirimnya yaitu siswa, mata pelajarannya literatur, dan topiknya misalnya aplikasi digital. Rubrik ini semacam penjelasan lebih rinci dari tugas yang diberikan. Setelah kita atur ini, kita posting tugaskan. Penerapan aplikasi untuk bagian tugas latihan KD 1.1. Nah, di sini saya sudah memberi arahan kerjakan soal di Erlangga di halaman 9 dari nomor 1 sampai 5. Terlihat. Nah, di sini dari peserta di Google Class kita semuanya sudah mengumpulkan, namun ada beberapa notis yang menyatakan 2 peserta mengumpulkan dengan terlambat. Nah, seperti ini, selesai terlambat. Nah, untuk bagian ini juga kita bisa melihat file-file dari anggota kelas kita dalam mengumpulkan tugas. Seperti ini, tidak ada lampirannya, dan yang lainnya diserahkan dengan dilengkapi file-filenya. Nah, kemudian ini poin kita bisa menilainya dengan cara klik Reserva, misalnya latihan KD 1.1. Kita buka lampirannya, kita detail. Nah, misalnya kita bisa membaca file yang dikirim peserta tadi, dan kita bisa menilainya, kemudian mengembalikannya kembali. Misalnya saya beri nilai 99. Nah, di sini kita bisa kembalikannya supaya apa? Supaya peserta tadi bisa melihat hasil dari tugasnya yang telah kita nilai. Kembalikan. Siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Maka kita klik kembalikan. Nah, otomatis
di AgriZarva ini akan mendapatkan notifikasi bahwasanya tugasnya sudah dinilai. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini akan muncul dinilai AgriZarva 9. Nah, di sini saya sudah menilai semua tugas yang telah saya berikan tadi. Di sini perolehan nilai-nilainya. Nah, di sini masih terdapat selesai terlambat. Terdapat nilai oke. Pilihan KD 1.1 serahkan 0, berikan 0 dan nilai 6. Berarti otomatis kita telah menilai semua anggota di kelas ini. Setelah itu di tugas kelas kita juga bisa membuat kuis, pertanyaan, dan oke, contohkan tugas kuis. Nah, di sini untuk kuis kita harus mengisikan Google formulirnya supaya kuisnya di Google formulir ini. Mekanismenya sama seperti materi tadi, cuma bedanya di sini kita harus membuat dokumennya supaya untuk dijadikan soal kuis. Nah, ini akan terlihat jelas aplikasi digital KD 1.2. Namun di sini saya sudah juga membuat tugas penerapan aplikasi yang langsung terapkan. Oke, selanjutnya anggota ini mengajar Taufik Rahman dengan jumlah siswa ada 6 siswa. Kemudian dinilai. Nah, karena sudah ada tugas dan mengumpulkannya, maka di sini kita bisa melihat statistik dari nilai-nilai tugas mereka. Pertama, latihan KD 1 dari 100, rata-rata kelasnya 84 Jadi kita bisa melihat rata-rata dan nilai tugas pertama di kelas ini. Nah, ini juga kita bisa melihat siapa yang paling tertinggi dan siapa yang mendapatkan nilai terendah. Kemudian di aplikasi setting ini kita juga bisa men-setting ulang detail kelasnya, baik nama, tipe kelas, bagian, ruang maupun mata pelajaran. Kemudian di umum kita bisa mengelola kode undangan, link undangan, kode kelas atau tampilan kelas. Kemudian kita ada forum, siswa dapat memposting kolom atau siswa hanya diberikan komentar atau hanya pengajar yang dapat memposting. Kemudian tugas di kelas forum ada beberapa opsi, tampilkan dan detail, tampilkan notifikasi yang dipadatkan atau sebutkan notifikasi. Ini tergantung kondisi dan peraturan dari pengajar di kelas ini. Kemudian untuk kelola link sebenarnya kalau kita memakai akun suatu universitas atau sekolah sebagai pengajar, maka kita bisa menyematkan link Meet di Google Classroom ini. Namun karena saya memakai akun biasa dan saya merupakan student, maka untuk fitur kali ini saya tidak bisa memakainya karena tidak ada akses. Kemudian ini peraturan untuk penilaian, kategori nilai. Di sini ada poin total atau bobot berdasarkan kategori. Nah, ini bagian setelan kelas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga dapat dipahami.
dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.